Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Jibril dari kelas 11 IPS 1 absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani, komponen-komponen kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani, dan cara menghitung denyut nadi. Pertama, apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Kedua, komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi dua, yaitu komponen yang berkaitan dengan kesehatan dan komponen yang berkaitan dengan keterampilan. Komponen yang berkaitan dengan kesehatan terdiri dari 1. Daya tahan jantung dan paru-paru. 2. Komponen tubuh fleksibilitas. 3. Kekuatan. 4. Daya tahan otot. Komponen yang berkaitan dengan keterampilan itu terdiri dari 1. Daya ledak. 2. Kecepatan. 3. Kelincahan. 4. Koordinasi gerak. 5. Kecepatan reaksi. Dan 6. Keseimbangan. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk latihan. Bentuk-bentuk latihan ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contoh olahraganya itu adalah lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Tujuannya adalah melatih kecepatan gerakan seseorang. Kedua, itu lari naik bukit. Tujuannya mengembangkan kekuatan dinamis otot-otot tungkai. Ketiga, lari menuruni bukit. Melatih kecepatan frekuensi gerak kaki. Lebih baik lagi jika ada angin dari belakang. Sekarang latihan yang kedua, yaitu latihan kelincahan. Latihan kelincahan ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Latihan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. Tujuannya, melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Contoh olahraganya itu ada lari bolak-balik, dilakukan secara cepat, mungkin sebanyak 6-8 kali dengan jarak 4-5 meter. Latihan yang kedua adalah latihan berkelok-kelok. Tujuannya melatih mengubah gerak tubuh arah berkelok-kelok, yaitu berlari berkelok-kelok dengan cepat sebanyak 2 atau 3 kali di antara beberapa titik, misalnya 4-5 titik. Latihan yang ketiga yaitu latihan mengubah posisi tubuh, yaitu jongkok berdiri. Tujuannya melatih mengubah posisi tubuh, jongkok dan berdiri tegak. Latihan kelincahan yang keempat itu adalah latihan reaksi. Tujuannya adalah melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Contohnya berdiri dengan sikap ancang-ancang, kedua lengan di samping badan dengan siku bengkok. Sekarang latihan komponen kebugaran jasmani yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis, tidak bergerak atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis. Bentuk-bentuk latihan keseimbangan yaitu 1. Latihan keseimbangan berdiri bangau. 2. Latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. 3. Sikap keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak. Selanjutnya, latihan komponen kebugaran jasmani yang keempat yaitu latihan koordinasi.
Koordinasi adalah salah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kebugaran jasmani. Contohnya, latihan lompat tali yang bertujuan melatih kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan kekuatan otot kaki atau tumit. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung denyut nadi. Rumus menghitung denyut nadi itu ada dua rumus. Itu 200, jadi rumusnya itu adalah 220 itu adalah rumus dikurang umur dikali 70%. Lalu 220 dikurang umur kali 80%. Nah, setelah kita menghitung yang 70% dan 80%, nanti akan ditemu dua angka. Jadi itu kita tuh denyut nadinya itu harus antara segitu, antara yang dikali 70% dan sampai antara 80%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.